Jadi ini dengan Bapak siapa nih? Iwan. Pak Iwan ya? Ya. Pak Iwan dari desa Sungai Buluh. Sungai Buluh itu dekat Jajir ya? Ya. Kalau Pak Aritonang? Saya dari Jakarta. Jakarta. Ya. Dari lembaga? Saya dari law firm Stepi Sinar Bintang Aritonang SI Partners. Oh, law firm sendiri ya? Iya. Ya. Jadi masalahnya apa Pak? Dengan Bapak siapa ini? Iya. Yang mau kita confirmkan? Selanjutnya biar Pak Aritonang yang akan mulai. Iya Pak. Oh iya Pak. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan Media media yang ada di Ketapang, Kabupaten ini. Ketapang. Ya, jadi saya melakukan press release pada hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman seluruhnya yang hadir pada saat ini. Jumat 25 Juli 2025. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pers hari ini. Saya dan partner saya hari ini hendak menerangkan perkembangan penanganan klien kami Irawan bin Mangboy almarhum alias Nani, Didi Setiawan bin Jamiat dan Mandi bin Kutak semenjak kami menerima kuasa pada tanggal 2 Juni 2025. Akan tetapi oleh sebab keterbatasan ruang waktu dan hal-hal lain, maka baru saat ini kami pertama kali melakukan press release atau konferensi pers di hadapan rekan-rekan semua. Kami hendak menerangkan permasalahan klien kami Irawan bin Mangboy almarhum alias Nani CS yang ditangani Polsek Jelai Hulu, Riam Kota, Ketapang sejak tanggal 16 April 2025 dan telah di P21-kan atau tahap 2-kan oleh Kejari Ketapang pada hari Rabu malam sekira pukul 20 WIB tanggal 18 Juli 2025 oleh JPU Jano dan kawan-kawan. Pada waktu itu saya sebagai penerima kuasa sudah menyatakan bahwa klien saya Didi Setiawan bin Jamiat dan Madi bin Kutak telah dibawa oleh sekelompok security PT Bangun Nusa Mandiri dari Blok M 10 Divisi 2 Gaharu, Estate Desa Priangan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sekira pukul 14.30 WIB. Pada saat klien kami beristirahat, oleh sebab sedang melakukan pruning dengan alasan security menemukan setumpuk buah sawit di tepi jalan blok PT Bangun Nusa Mandiri yang ditutupi dengan pelepah sawit di Polsek Jelai Hulu, Polres Ketapang, Riam Kota pada hari Rabu sekira pukul 15 WIB tanggal 16 April 2025. Walaupun di berkas perkara disebutkan penangkapan dilakukan Polsek Jelai Hulu pada tanggal 19 April 2025 dan selanjutnya penahanan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2025. Salah satu tim jaksa penuntut umum berkata kepada klien kami, kalian berada di mana sejak tanggal 16 April 2025 sampai tanggal 19 April 2025? Dijawab oleh Irawan bin Mangboy almarhum alias Nani di Polsek Jelai Hulu, Pak. Artinya penahanan terhadap klien kami sudah melampaui kewenangan penyidik, melanggar ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 pasal 24 ayat 4 KUHP yang isinya setelah waktu 60 hari tersebut penyidik sudah harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Jika dijumlahkan hari-hari klien kami ditahan oleh penyidik Polsek Jelai Hulu setelah diserahkan oleh security Yasir Sujoko Kanit Pam PT Bangun Nusa Mandiri CS sejak tanggal 16 April 2025 pukul 15 WIB hari Rabu dan di tahap 2-kan atau di P21-kan oleh JPU Jano pada hari Rabu 18 Juni 2025 pukul 20 WIB dari penyidik Polsek Jelai Hulu Polres Ketapang Aibtu Herman CS telah terhitung sekira 63 hari. Akan tetapi JPU Jano dengan tegas dan lantang menyatakan, saya akan menuntut kalian dengan pasal
374 KUH pidana atau pasal 363 ayat 1 ke 4 KUH pidana. Dan JP Wijano yang berbadan besar, gagah dan ganteng menyapa saya dengan berkata, "Bapak pengacaranya ya, kuasa hukumnya ya." Saya menjawab, "Iya Pak." Agak gemetar karena saya berpikir PT Bangun Nusa Mandiri membuat LP garis miring 07 garis miring 4 Romawi garis miring 2025, SPKT garis miring Polsek Jelai Hulu garis miring Polres Ketapang garis miring Polda Kalbar pada tanggal 19 April 2025 di Polsek Jelai Hulu Riau Kota oleh Sutrisno Tulakoy dengan pasal 374 atau 372 KUH pidana. Selanjutnya Polsek malah melakukan BAP terhadap klien kami dengan tambahan Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 107 huruf D. Maka pada saat itu saya agak gemetar di ruang depan sel Kejari Ketapang, dikelilingi begitu ramai JPU dan anggota Polsek Jelai Hulu. Pada saat ini perkara klien kami sudah bergulir di persidangan PN Ketapang. Dalam fakta-fakta persidangan atau pembuktian ditemukan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa ternyata klien kami dibawa oleh security PT Bangun Nusa Mandiri dari Blok F10 Divisi 2 Estate Gaharu, Desa Priangan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar pada waktu istirahat pada waktu 14.30 WIB, yaitu saudara terdakwa Didi Setiawan bin Jamiat dan saudara terdakwa Madi bin Kutak pada saat mereka menunggu terdakwa Irawan bin Manggoim almarhum alias Naning yang sedang pergi mencari sinyal di kampung untuk menelepon askep PT Bangun Nusa Mandiri agar mengangkut 54 janjang TBS yang akan diserahkan ke PT Bangun Nusa Mandiri dari lokasi pinggir jalan Blok F10 Divisi 2 Estate Gaharu. Jadi tidak benar klien kami melakukan penggelapan dalam jabatan, apalagi melakukan pencurian secara bersekutu. Yang benar adalah ketiga klien kami bekerja melakukan pruning atau perawatan di PT Bangun Nusa Mandiri, bahkan ditemukan fakta baru. Tas, handphone, dompet, dan lain-lain milik ketiga klien kami diduga raib hingga saat ini entah kemana. Padahal menurut keluarga terdakwa sudah menelepon penyidik Polsek Jelai Hulu menanyakan hal tersebut, akan tetapi tidak mendapat respon positif dari penyidik. Kami kemarin 24 Juli 2025 sekitar pukul 16 WIB, JPU Fauzan Nur Adima SH telah membacakan surat tuntutan nomor /rek.PRK.PDM garis penghubung 66-13.EKU.2 garis miring 07 garis miring 2025 menuntut terdakwa 1 Irawan bin Manggoim almarhum alias Naning, terdakwa 2 Didi Setiawan bin Jamiat, dan terdakwa 3 Madi bin Kutak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUH pidana dan menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara. Selanjutnya kami tim kuasa hukum akan melakukan pembelaan melalui pledoi pada hari Senin 28 Juli 2025 karena direncanakan sidang selanjutnya adalah putusan oleh majelis hakim pada Selasa 29 Juli 2025. Setelah kami kuasa hukum terdakwa membacakan pledoi, semoga majelis hakim yang mulia terketuk hati nuraninya untuk membuat putusan bebas terhadap para terdakwa 1 Irawan bin Manggoim almarhum alias Naning, terdakwa 2 Didi Setiawan bin Jamiat, dan terdakwa 3 Madi bin Kutak oleh karena tidak benar melakukan penggelapan dalam jabatan, apalagi melakukan pencurian secara bersekutu di PT Bangun Nusa Mandiri. Akan tetapi yang benar adalah melakukan pruning perawatan pohon sawit milik PT Bangun Nusa Mandiri sembari mengumpulkan rondolan dan sekalian memanen buah yang telah masak agar supaya jangan busuk atas perintah askep PT Bangun Nusa Mandiri, walaupun pada kondisi medan yang sangat berat oleh karena curam lokasi yang sedang dipruning dirawat, agar supaya produksi PT Bangun Nusa Mandiri jumlah TBS-nya meningkat dan BCR meningkat karena sudah dipruning dirawat. Oleh sebab selama ini lokasi tersebut
diinkal. Patut diduga security kanit Pamga Haru Estate PT Bangun Nusa Mandiri Yasir Sujoko dan timnya Amir Mahmud dengan serampangan. Oleh sebab saking semangatnya membawa klien kami Didi Setiawan bin Jamiat dan Madi bin Putak ke Polsek Jelai Hulu, Polres Ketapang, diduga agar supaya mengejar prestasi kerja di PT Bangun Nusa Mandiri dengan tanpa memperhatikan etika di dalam pekerjaan dalam kurung SOP, sehingga diduga melakukan penculikan dan menyekap terhadap kedua terdakwa Madi dan Didi karena klien kami Irawan bin Manggoib almarhum alias Naning segera datang sendiri ke Polsek Jelai Hulu setelah mengetahui kedua temannya menelepon bahwa mereka berdua sudah berada di Polsek Jelai Hulu saat itu. Demikianlah press release konferensi pers kami sampaikan kepada rekan-rekan hari ini. Terima kasih.